Assalamualaikum teman-teman Batur Kanda. Coba bayangin, kalian lagi berdiri di tepi pantai yang gelap. Tahu kalau besok pagi kalian bakal dikepung sama 100.000 pasukan musuh yang siap ngebantai kalian. Tapi, tepat di saat kalian lagi ketakutan, Panglima kalian sendiri malah jalan ke tepi pantai sambil bawa obor dan ngebakar habis satu-satunya kapal tempat kalian bisa kabur pulang. Malam itu, semua prajurit menangis histeris karena merasa dikhianati dan dijebak buat mati konyol. Tapi, ada satu rahasia super mengerikan yang sengaja disembunyikan sang Panglima malam itu. Sebuah rahasia besar yang gak boleh diketahui siapapun, karena kalau sampai bocor sebelum perang dimulai, nasib seluruh pasukan ini bakal berakhir jauh lebih tragis daripada sekedar mati di medan laga. Dan rahasia gila itu bakal kita bongkar sekarang. Halo teman-teman di channel Batur Kanda, selamat datang kembali. Senang sekali rasanya bisa menemani waktu bersantai kalian hari ini. Kali ini, kita bakal membahas sesuatu yang benar-benar spesial. Sebuah kisah yang bukan cuma sekedar barisan angka tahun di buku pelajaran, melainkan sebuah drama nyata tentang keberanian yang berada di batas titis antara kejeniusan mutlak dan kegilaan yang murni. Pernah nggak sih kalian berada di satu titik kritis dalam hidup kalian? Sebuah momen di mana kalian harus mengambil keputusan yang sangat besar, dan kalian sadar betul bahwa keputusan itu tidak memiliki jalan untuk kembali. Sebuah situasi di mana pilihan kalian benar-benar dikupas habis hingga tersisa dua opsi saja. Kalian maju terus menghadapi badai sampai sukses, atau kalian mundur selangkah saja namun hancur total dalam kehinaan. Kebanyakan dari kita, manusia modern hari ini, pasti akan selalu menyiapkan rencana cadangan. Kita kenal istilah plan B, plan C, atau jaring pengaman lainnya. Kita selalu menyisakan pintu darurat di belakang kita, berjaga-jaga kalau saja jalur utama yang kita tempuh ternyata gagal total atau terlalu berat untuk dihadapi. Tapi, apa yang terjadi kalau pintu darurat itu sengaja dikunci, dihancurkan, bahkan dibakar sampai habis oleh pemimpin kalian sendiri? Nah, sekarang, yuk kita coba pakai imajinasi kita. Coba teman-teman Batur Kanda bayangkan kalian hidup di tahun 711 Masehi. Kalian adalah seorang prajurit biasa yang baru saja menempuh perjalanan laut yang sangat melelahkan, membelah selat sempit yang asing, dan akhirnya mendarat di sebuah daratan Eropa yang belum pernah kalian injak sebelumnya. Daratan itu luas, asing, dingin, penuh dengan ketidakpastian, dan yang paling mengerikan adalah kalian tahu betul bahwa di luar sana musuh yang akan kalian hadapi jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak, lebih terlatih, dan siap mencabik-cabik kalian kapan saja. Di tengah rasa cemas yang berkecamuk di dalam dada itu, di saat dinginnya angin malam menusuk tulang, tiba-tiba Panglima tertinggi kalian berjalan dengan langkah tegap menuju ke tepi pantai. Di tangannya, sebilah obor menyala dengan api yang berkobar tertiup angin laut. Semua mata prajurit tertuju padanya, mengira sang Panglima akan memberikan instruksi taktis atau sekedar memeriksa barisan. Namun di luar dugaan siapapun, tanpa ada keraguan sedikit pun di wajahnya, sang Panglima melemparkan obor menyala itu tepat ke arah lambung kapal-kapal kayu yang tadi kalian gunakan untuk menyeberang. Boom! Dalam sekejap, minyak yang sudah disiramkan sebelumnya membuat lidah api langsung menjalar dengan sangat cepat. Api itu merambat ke layar-layar besar, membakar tiang-tiang penyangga, dan melahap habis seluruh armada kapal tanpa sisa. Asap hitam membumbung tinggi ke langit malam Andalusia, memantulkan warna merah darah di atas permukaan air laut. Dalam hitungan jam, jembatan fisik kalian untuk pulang ke kampung halaman, satu-satunya sarana transportasi yang bisa menyelamatkan nyawa kalian kalau perang ini kalah, hangus berubah menjadi abu dan arang yang tenggelam ke dasar laut. Panglima yang melakukan tindakan super nekat dan gila itu bernama Tariq bin Ziyad. Tindakan ekstrim yang beliau lakukan malam itu di tepi pantai Gibraltar bukan sekedar sebuah aksi vandalisme atau pembakaran kayu dan kain layar biasa.
Jauh di balik kobaran api yang dahsyat itu, Tariq bin Ziyad sebenarnya sedang membakar sesuatu yang jauh lebih besar di dalam setiap prajuritnya. Beliau sedang membakar habis semua rasa takut, melarung semua keraguan-raguan, dan memusnahkan opsi melarikan diri dari dalam isi kepala pasukannya. Strategi inilah yang kemudian hari kita kenal dalam lembar sejarah dunia sebagai strategi lautan api. Sebuah momen ikonik yang kelak tidak hanya mengubah peta geopolitik di daratan Eropa, tapi juga membuka gerbang bagi sebuah era baru, sebuah peradaban gemas yang penuh dengan ilmu pengetahuan, kebudayaan tinggi dan kemakmuran di tanah Andalusia selama hampir 8 abad lamanya. Namun, teman-teman Batur Kanda yang cerdas, kalau kita melihat peristiwa ini dengan kacamata logika manusia modern atau bahkan dengan teori militer standar di zaman itu, tindakan Tariq bin Ziyad ini benar-benar tidak masuk akal. Ini menentang semua hukum alam tentang bertahan hidup. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan ribuan nyawa bawahannya justru menghancurkan satu-satunya alat transportasi untuk menyelamatkan diri mereka? Apakah tindakan ini murni karena keputusasaan? Apakah Tariq bin Ziyad saat itu sudah kehilangan akal sehatnya karena tekanan mental yang teramat berat? Ataukah justru sebaliknya? Jangan-jangan ini adalah sebuah bentuk strategi psikologis tingkat tinggi yang super jenius yang hanya bisa dipikirkan oleh seorang pemikir militer visioner kelas dunia. Sebuah strategi yang sengaja memanfaatkan ketakutan terdalam manusia untuk diubah menjadi sebuah kekuatan tempur yang tidak akan bisa dihentikan oleh pasukan manapun di muka bumi. Disinilah letak daya tarik utama dari kisah ini, sebuah titik buta sejarah yang seringkali dilewati begitu saja oleh banyak orang. Hanya tahu bahwa Tariq bin Ziyad datang, membakar kapal, lalu menang. Padahal, dinamika di balik layar sebelum obor itu dilemparkan, pergolakan batin para prajurit yang menangis histeris melihat kapal mereka hancur, hingga reaksi berantai yang terjadi di istana kerajaan musuh, semuanya menyimpan detail-detail yang sangat seru dan penuh dengan intrik politik yang menegangkan. Oleh karena itu, di video Batur Kanda kali ini, kita nggak cuma bakal bercerita tentang jalannya pertempuran yang bersimbah darah saja. Kita akan membedah secara mendalam, santai tapi terstruktur, bab demi bab tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar strategi lautan api ini. Kita akan melihat bagaimana kondisi psikologis pasukan Muslim saat itu, siapa sebenarnya sosok Tariq bin Ziyad ini, hingga bagaimana nasib akhir dari kerajaan Visigoth yang sombong di bawah pimpinan Raja Roderick. Jadi, siapkan posisi duduk paling nyaman kalian, ambil cemilan atau kopi hangat kalian, dan mari kita mulai perjalanan melintas waktu untuk menyaksikan salah satu keputusan paling berani dan paling gila yang pernah dicatat oleh tinta sejarah dunia. Tetap di Batur Kanda, karena setelah ini kita akan langsung masuk ke latar belakang situasi yang terjadi di Andalusia sebelum kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Yuk, kita mulai. Nah, Sobat Batur Kanda, setelah kita mengintip sekilas kegilaan yang terjadi di tepi pantai Gibraltar pada bab pertama tadi, sekarang kita harus mundur sedikit ke belakang. Kita perlu tahu alasan kuat di balik penyerangan ini. Kenapa sih pasukan Muslim sampai menyeberang ke sana? Dan seperti apa sebetulnya kondisi tempat bernama Andalusia itu sebelum kedatangan Tariq bin Ziyad? Sebab ada sebuah pepatah sejarah yang bilang, sebuah imperium besar jarang sekali runtuh hanya karena serangan dari luar, melainkan karena mereka sudah busuk terlebih dahulu dari dalam. Dan hal inilah yang persis terjadi di semenanjung Iberia, wilayah luas yang sekarang kita kenal sebagai Spanyol dan Portugal. Di abad ke-8, tanah yang subur dan indah ini berada di bawah kekuasaan sebuah kerajaan Jermanik yang bernama Kerajaan Visigoth. Bayangan kalian tentang Spanyol zaman sekarang mungkin adalah tempat yang eksotis, penuh festival dan indah, bukan? Tapi lupakan dulu bayangan itu, teman-teman. Di bawah cengkraman Visigoth pada masa itu, Andalusia adalah sebuah tempat yang sangat kelam, penuh dengan ketidakadilan, dendam, dan air mata rakyat kecil. Dan semua benang kusut ini bermuara pada satu sosok pemimpin yang kontroversial bernama Raja Roderick, atau dalam lidah orang barat sering disebut King Rodrigo. Gini ceritanya. King Roderick ini sebenarnya bukanlah seorang raja yang naik tahta dengan cara yang legal atau damai. Beliau bukan putra mahkota yang mendapatkan warisan tahta berdasarkan darah biru yang sah.
Sebaliknya, Rodrik naik ke puncak kekuasaan lewat jalur yang sangat berdarah, yaitu melalui kudeta militer pada tahun 710 Masehi. Dia menggulingkan raja sebelumnya yang bernama Raja Witiza. Tidak sampai di situ saja, setelah merebut tahta, Rodrik juga menyingkirkan, memenjarakan, bahkan menghabisi pengikut-pengikut setia Raja Witiza. Anak-anak dari mendiang Raja Witiza pun terpaksa melarikan diri dan hidup dalam ketakutan. Akibat dari cara naik tahta yang penuh kekerasan ini, internal kerajaan Visigoth langsung pecah menjadi faksi-faksi yang saling membenci. Di permukaan, Rodrik mungkin terlihat berkuasa penuh dengan mahkota emas di kepalanya dan ribuan pasukan berbaju besi di sekelilingnya. Tapi di bawah permukaan, fondasi kerajaannya itu rapuh banget, teman-teman. Di dalam istana, para bangsawan saling sikut, saling curiga, dan penuh dengan intrik politik yang siap meledak kapan saja. Rodrik dikelilingi oleh orang-orang yang tersenyum di depannya, tapi diam-diam memegang belati di balik punggung mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menusuknya dari belakang. Selain masalah politik istana yang berantakan, kondisi sosial masyarakatnya pun gak kalah mengenaskan. Sistem sosial di kerajaan Visigoth waktu itu benar-benar menindas rakyat kecil. Masyarakat dibagi menjadi kasta-kasta yang sangat timpang. Para bangsawan dan petinggi gereja berada di puncak piramida. Mereka hidup bergelimang mewah, memiliki tanah yang sangat luas, dan hebatnya lagi, mereka dibebaskan dari segala macam pajak. Lalu, siapa yang menanggung semua biaya kemewahan itu? Ya, siapa lagi kalau bukan rakyat jelata, para petani, buruh, dan peternak yang hidup di lapisan bawah. Mereka dicekik dengan beban pajak yang sangat tidak masuk akal. Hasil panen mereka dirampas, dan kalau mereka tidak mampu membayar pajak, taruhannya adalah kebebasan mereka. Banyak rakyat kecil yang akhirnya terpaksa menjual diri mereka atau anak-anak mereka untuk menjadi budak demi melunasi utang pajak kepada kerajaan. Belum lagi kalau kita bicara soal kelompok minoritas, khususnya komunitas Yahudi yang tinggal di Andalusia pada saat itu. Di bawah pemerintahan Visigoth, mereka mengalami persekusi atau penindasan yang luar biasa kejam. Hak-hak beragama mereka dirampas, harta benda mereka disita secara sepihak, dan mereka dipaksa untuk berpindah keyakinan di bawah ancaman hukuman mati atau pengusiran. Jadi bisa teman-teman Batur Kanda bayangkan, hampir seluruh elemen masyarakat di Andalusia pada saat itu menaruh dendam yang amat mendalam kepada pemerintahan King Rodrik. Mereka merasa hidup di tanah kelahiran mereka sendiri, tapi rasanya seperti hidup di dalam penjara. Mereka butuh perubahan, mereka butuh pertolongan, dan mereka butuh sosok pembebas. Di tengah-tengah situasi yang sudah sangat panas dan penuh ketegangan inilah, muncul sebuah peristiwa personal yang menjadi pemantik utama dari ledakan sejarah besar ini. Peristiwa ini melibatkan seorang tokoh kunci bernama Count Julian. Siapa dia? Julian adalah seorang bangsawan tinggi Visigoth yang ditugaskan menjadi gubernur atau penguasa di wilayah Ceuta. Ceuta ini adalah sebuah kota pelabuhan strategis yang terletak di ujung utara Afrika, tepat di seberang selat dari Andalusia. Sesuai dengan tradisi bangsawan Visigoth pada masa itu, Count Julian mengirimkan putri tercintanya yang bernama Florinda Cava ke ibu kota kerajaan di Toledo. Tujuannya baik, yaitu agar putrinya bisa mendapatkan pendidikan terbaik di lingkungan istana dan belajar tata krama bangsawan tinggi. Julian sangat mempercayai rajanya. Tapi apa balasannya? King Rodrik justru mengkhianati kepercayaan itu. Terpikat oleh kecantikan Florinda, sang raja menggunakan kekuasaannya untuk menodai dan melecehkan kehormatan putri Count Julian tersebut. Ketika Florinda berhasil mengirimkan surat rahasia kepada ayahnya di Ceuta dan menceritakan tragedi mengerikan yang dialaminya di istana, runtuhlah dunia Count Julian. Rasa hormat dan kesetiaannya kepada King Rodrik seketika berubah menjadi amarah dan dendam kesumat yang membakar dada Julian. Julian bersumpah demi harga diri keluarganya, dia akan menggulingkan Rodrik dari tahtanya, apapun taruhannya. Namun, Julian adalah seorang politikus dan militer yang realistis. Dia tahu betul kalau dia memimpin pasukan kecilnya dari Ceuta untuk menyerang Toledo sendirian, itu sama saja dengan bunuh diri. Pasukan Rodrik terlalu besar. Julian butuh sekutu yang kuat, sekutu yang punya keberanian dan kekuatan militer yang mampu merumbuhkan tembok-tembok keangkuhan Visigoth.
Pandangan Julian pun beralih ke daratan Afrika Utara, wilayah yang saat itu baru saja distabilkan oleh kekuatan baru yang sedang naik daun, kekhalifahan Umayyah di bawah kepemimpinan Gubernur Musa bin Nusair. Julian melihat bagaimana pasukan Muslim mengelola wilayah Afrika Utara dengan keadilan tanpa menindas rakyat kecil dan memberikan kebebasan beragama bagi komunitas lokal. Tanpa membuang waktu lagi, Julian memutuskan untuk melakukan sebuah langkah nekat yang kelak akan mengubah sejarah Eropa selamanya. Dia menyeberang untuk menemui Musa bin Nusair. Dalam pertemuan rahasia yang sangat bersejarah itu, Julian menceritakan semua kebobrokan kerajaan Visigoth, penderitaan rakyat Andalusia, dan kehancuran moral King Roderick. Julian berkata, "Datanglah ke Andalusia, bawalah pasukanmu. Saya tidak hanya akan menunjukkan jalan dan memberikan informasi intelijen, tapi saya juga akan menyediakan kapal-kapal milik saya sendiri untuk menyeberangkan pasukanmu." Musa bin Nusair terkejut mendengar tawaran luar biasa ini. Ini adalah peluang emas, namun juga sebuah resiko yang sangat besar karena pasukan Muslim belum pernah melakukan ekspedisi militer menyeberangi lautan ke benua Eropa. Musa tidak langsung mengiyakan. Beliau meminta waktu untuk berkonsultasi dan meminta izin dari Khalifah Al-Walid I di Damaskus. Setelah mendapatkan lampu hijau untuk melakukan misi pengintaian terlebih dahulu, akhirnya Musa bin Nusair memanggil orang kepercayaannya, seorang panglima muda bertalenta dari suku Berber yang memiliki keteguhan hati sekeras bala. Ya, orang itu tidak lain adalah Tariq bin Ziyad. Nah, teman-teman Batur Kanda, genderang perang kini sudah mulai ditabuh dari balik layar. Semua pion di atas papan catur sejarah sudah mulai bergerak ke posisinya masing-masing. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Tariq bin Ziyad ini sampai-sampai tugas seberat ini dibebankan ke pundaknya? Kita akan bedah sosok sang panglima legendaris ini di bab ketiga setelah ini. Tetap pantengin terus ya. Teman-teman Batur Kanda, kalau kita mendengar kisah tentang penaklukan atau pembebasan sebuah wilayah di masa lalu, seringkali di pikiran kita langsung terlintas sosok jenderal-jenderal besar yang lahir dari keluarga bangsawan, hidup di lingkungan istana yang megah, atau mereka yang memiliki garis keturunan militer yang kental. Namun, pahlawan kita yang satu ini benar-benar mematahkan stereotip tersebut. Sosok yang ditunjuk oleh Musa bin Nusair untuk memimpin ekspedisi super berbahaya ke Eropa ini bukanlah seorang pangeran, bukan orang kaya raya, dan uniknya lagi, beliau bahkan bukan orang Arab. Ya, kalian gak salah dengar. Sang panglima legendaris ini bernama Tariq bin Ziyad. Beliau adalah seorang mu'alaf yang berasal dari suku Berber, atau dalam bahasa asli mereka disebut sebagai suku Amazigh, yang memiliki arti manusia merdeka. Suku Berber ini adalah penduduk asli yang mendiami wilayah Afrika Utara, membentang dari wilayah pesisir Maroko, Aljazair, hingga ke pedalaman Gurun Sahara. Untuk teman-teman Batur Kanda ketahui, suku Berber ini terkenal dalam catatan sejarah sebagai salah satu komunitas manusia paling tangguh, mandiri, dan keras kepala di dunia, tentu saja dalam arti yang positif. Selama berabad-abad, wilayah mereka coba dijajah oleh imperium-imperium raksasa dunia, mulai dari bangsa Romawi yang perkasa hingga kekaisaran Bizantium. Tapi tebak apa yang terjadi? Gak ada satupun dari imperium besar itu yang benar-benar bisa menundukkan suku Berber secara total. Kenapa? Karena mereka dibesarkan oleh alam yang sangat keras. Mereka hidup di antara tebing-tebing tinggi pegunungan Atlas yang dingin membeku dan gersangnya padang pasir yang membakar kulit. Lingkungan seperti inilah yang menempa fisik mereka menjadi sekeras baja dan melahirkan mentalitas petarung alami yang gak kenal takut pada apapun. Nah, lalu bagaimana ceritanya seorang pemuda Berber seperti Tariq bisa menjadi panglima besar dalam pasukan Muslim? Kisahnya dimulai ketika Islam mulai masuk dan menyebar ke wilayah Afrika Utara. Suku Berber ini awalnya melakukan perlawanan sengit, tapi ketika mereka melihat bahwa Islam yang dibawa oleh para sahabat dan tabi'in tidak datang untuk menjajah, memeras pajak, atau merampas tanah mereka, pandangan mereka langsung berubah total. Islam datang membawa konsep kesetaraan yang luar biasa. Di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, tidak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Konsep keadilan inilah yang menyentuh hati suku Berber, termasuk Tariq. Begitu memeluk Islam, Tariq mengabdikan seluruh hidup, keberanian, dan kecerdasannya untuk memperjuangkan nilai-nilai baru ini.
Kejeniusan militer dan loyalitasnya yang tanpa batas langsung menarik perhatian Gubernur Afrika Utara saat itu, Musa bin Nusair. Musa melihat ada sesuatu yang sangat tidak biasa di dalam diri Tariq. Beliau bukan cuma sekedar tentara yang jago mengayunkan pedang di garis depan, tapi Tariq adalah seorang pemikir taktis yang mampu membaca situasi medan perang dengan sangat cepat. Karena bakatnya yang luar biasa itulah, Tariq bin Ziyad dipromosikan dengan cepat hingga akhirnya dipercaya menjadi gubernur di wilayah Tangier, sebuah kota pelabuhan penting di Maroko yang menjadi pintu gerbang menuju Samudra Atlantik. Secara kepribadian, Tariq bin Ziyad digambarkan sebagai sosok yang sangat karismatik, meskipun beliau sebenarnya adalah tipe orang yang tidak banyak bicara. Beliau lebih suka membuktikan segalanya lewat tindakan nyata daripada lewat retorika yang bertele-tele. Namun uniknya, sekalinya beliau berbicara, kata-kata yang keluar dari mulutnya memiliki bobot yang sangat berat, mampu membakar semangat yang padam, dan sanggup menyatukan hati orang-orang yang sedang tercerai-berai. Kedekatannya dengan para prajurit pun sangat luar biasa. Tariq tidak pernah menempatkan dirinya sebagai seorang bos yang hanya duduk manis di tenda mewah sambil menunjuk-nunjuk perintah. Tidak, teman-teman. Tariq adalah tipe pemimpin yang ikut makan apa yang dimakan pasukannya, tidur di atas tanah yang sama dengan pasukannya, dan selalu berdiri di barisan paling depan saat pertempuran dimulai. Karisma alami dan ketulusan inilah yang membuat pasukannya, yang mayoritas juga merupakan pemuda-pemuda tangguh dari suku Berber, menaruh rasa hormat yang teramat mendalam kepadanya. Mereka tidak cuma sekedar patuh karena takut pada hukum militer, melainkan karena mereka percaya penuh pada integritas dan keimanan sang panglima. Kepercayaan buta atau blind trust inilah yang nantinya menjadi modal paling berharga bagi Tariq ketika beliau harus mengambil keputusan paling gila di tepi pantai Andalusia di tepi pantai. Tanpa adanya rasa percaya yang sedalam ini dari para anak buahnya, perintah membakar kapal yang kita bahas di bab pertama tadi pasti akan berakhir dengan pemberontakan massal. Ketika tugas untuk memimpin pasukan menyeberang ke Andalusia akhirnya jatuh ke tangan Tariq bin Ziyad, beliau tidak melihat misi ini sebagai sebuah proyek invasi militer biasa demi memperluas wilayah kekuasaan, apalagi untuk menimbun harta rampasan perang. Sama sekali bukan itu yang ada di kepala Tariq. Baginya, penyeberangan ini adalah sebuah panggilan kemanusiaan yang agung. Beliau tergerak oleh cerita Count Julian tentang bagaimana rakyat kecil di Spanyol ditindas, bagaimana hak-hak dasar manusia di sana diinjak-injak oleh keserakahan King Roderick, dan bagaimana komunitas minoritas di sana disiksa tanpa ampunan. Sebagai seorang yang dibesarkan dengan nilai-nilai kemerdekaan suku Berber dan dibimbing oleh keadilan Islam, Tariq merasa memiliki kewajiban moral untuk meruntuhkan tirani tersebut. Beliau ingin membawa cahaya keadilan ke daratan Eropa yang saat itu sedang meraba-raba dalam zaman kegelapan. Dengan bekal tekad yang suci itulah, Tariq mulai mengumpulkan pasukannya di pelabuhan Afrika Utara. Beliau menatap lautan luas di depannya, tahu betul bahwa di seberang sana takdir besar sedang menunggunya. Nah, teman-teman Batur Kanda, sekarang bayangkan pasukan yang dipimpin oleh panglima berkarakter sekuat ini sudah siap di tepi dermaga, menunggu komando untuk berlayar menuju ketidakpastian. Bagaimana proses penyeberangan rahasia yang menegangkan itu terjadi? Kita akan lanjut bahas detik-detik yang bikin jantungan itu di bab keempat setelah ini. Tetap bersama Batur Kanda ya. Teman-teman Batur Kanda, coba kalian ambil nafas dalam-dalam sekarang. Rasakan sunyinya malam. Karena di bab keempat ini, kita akan masuk ke dalam salah satu momen paling mendebarkan, paling bikin jantungan dalam seluruh rangkaian ekspedisi ini. Kita sedang berada di bulan Mei tahun 711 Masehi. Malam itu, langit di atas Selat Gibraltar seolah ikut menahan nafas. Gak ada bintang yang kelihatan, cuma ada kabut tebal yang menggantung rendah di atas permukaan air laut yang hitam dan dingin. Disinilah, di sebuah pelabuhan tersembunyi di Afrika Utara, operasi rahasia berskala besar dimulai. Tariq bin Ziyad berdiri di tepi dermaga kayu, mengawasi ribuan pasukannya yang mulai naik ke atas kapal satu persatu. Tapi ada satu detail yang sangat menarik di sini. Kapal-kapal yang mereka gunakan itu sama sekali bukan kapal perang megah dengan bendera yang berkibar-kibar. Bukan, teman-teman. Itu adalah kapal-kapal dagang biasa, kapal angkut barang yang tampak kusam dan tua. Kenapa harus pakai kapal dagang? Nah, disinilah letak kecerdikan taktis dari Count Julian dan Tariq bin Ziyad.
Selat Gibraltar itu bukan lautan kosong tanpa tuan. Di seberang sana, patroli laut dan penjaga pantai kerajaan Visigoth di bawah pimpinan Raja Roderick selalu siaga mengawasi setiap pergerakan. Kalau sampai mereka melihat ada armada kapal perang asing dalam jumlah besar mendekat, alarm bahaya pasti akan langsung berbunyi di seluruh penjuru Andalusia. Pasukan Roderick yang jumlahnya ratusan ribu itu bakal langsung bersiap di tepi pantai dan pasukan Tarik bakal dihabisi bahkan sebelum mereka sempat menginjakkan kaki di daratan. Maka dari itu, penyamaran adalah kunci hidup mati misi ini. Kapal dagang milik Count Julian dipilih karena kapal-kapal itu sudah biasa mondar-mandir di selat tersebut untuk urusan bisnis, jadi nggak bakal memancing kecurigaan para penjaga pantai Visigoth. Tapi menggunakan kapal dagang kecil juga membawa konsekuensi yang sangat berat. Kapal-kapal itu kapasitasnya terbatas banget, nggak bisa langsung mengangkut seluruh pasukan yang berjumlah sekitar 7.000 hingga 12.000 orang sekaligus. Akibatnya, Tariq bin Ziyad harus membagi penyeberangan ini menjadi beberapa gelombang perjalanan. Bayangkan betapa menegangkan taktik bolak-balik ini, teman-teman Batur Kanda. Kapal harus menyeberang di malam hari, menurunkan satu kelompok pasukan di tempat tersembunyi di Andalusia, lalu berlayar kembali ke Afrika Utara di bawah kegelapan sebelum matahari terbit untuk menjemput kelompok berikutnya. Proses bolak-balik ini memakan waktu beberapa hari dan setiap detiknya dipenuhi oleh risiko kebocoran informasi yang sangat tinggi. Sekarang, yuk kita masuk ke dalam lambung kapal itu. Bayangkan kalian adalah salah satu dari prajurit suku Berber yang ada di sana. Kondisinya sempit, pengap, dan gelap gulita. Tariq bin Ziyad mengeluarkan perintah yang sangat tegas. Tidak boleh ada satupun obor atau lilin yang dinyalakan di atas dek kapal. Gak boleh ada yang berbicara keras. Bahkan suara gesekan senjata pun harus diminimalisir. Semuanya harus senyap. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah derit kayu kapal yang dihantam ombak dan suara kecipak dayung yang membelah air laut. Tekanan psikologisnya luar biasa hebat, teman-teman Batur Kanda. Di dalam kegelapan itu, para prajurit nggak tahu apa yang ada di depan mereka. Mereka sedang bergerak menuju benua asing yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita-cerita orang. Mereka tahu betul kalau penyamaran ini terbongkar di tengah laut, mereka bakal jadi sasaran empuk yang tenggelam di dasar selat tanpa bisa melawan sama sekali. Di saat-saat kritis seperti inilah, kedewasaan spiritual dan mental pasukan diuji. Catatan sejarah menyebutkan bahwa di sepanjang perjalanan yang menegangkan itu, Tariq bin Ziyad tidak pernah berhenti berdoa dalam hati. Bahkan ada sebuah kisah menarik yang menceritakan bahwa di tengah penyeberangan yang bikin stres itu, Tariq sempat tertidur sejenak dan bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang memberikan kabar gembira bahwa misi ini akan membawa kemenangan dan kedamaian. Mimpi itu begitu nyata hingga saat Tariq terbangun, wajahnya memancarkan ketenangan luar biasa yang langsung menular ke seluruh perwira di sekelilingnya. Setelah menembus kabut tebal dan ketidakpastian selama berjam-jam, tiba-tiba di ujung cakrawala malam muncul sebuah bayangan raksasa yang sangat pekat. Sebuah tebing batu yang menjulang tinggi, berdiri kokoh seperti raksasa yang sedang tidur. Ya, itu adalah sebuah bukit karang masif di ujung selatan Spanyol. Pasukan gelombang pertama berhasil mendarat dengan selamat di kaki bukit karang tersebut tanpa terdeteksi oleh radar patroli Visigoth. Di tempat mendaratnya pasukan ini, kelak akan diabadikan oleh sejarah dengan nama Jabal Taik, yang artinya Gunung Tarik. Dan bagi lidah orang-orang Eropa, nama Jabal Tarik ini perlahan-lahan bergeser pelafalannya menjadi Gibraltar, nama yang masih kita gunakan sampai hari ini. Satu persatu prajurit turun dari kapal, membasahi kaki mereka dengan air laut Andalusia yang dingin. Mereka langsung bergerak cepat, mencari celah-celah batu dan goa-goa alami di sekitar karang Gibraltar untuk mendirikan kemah sementara dan bersembunyi dari pandangan mata-mata musuh. Selama beberapa malam berikutnya, proses shuttle atau jemput antar pasukan ini terus berlanjut dengan sukses yang luar biasa. Hingga akhirnya, seluruh kekuatan pasukan berkumpul di kaki karang Gibraltar. Namun kelegaan karena berhasil mendarat dengan selamat itu cuma bertahan sebentar, teman-teman Batur Kanda. Begitu matahari pagi terbit dan kabut laut mulai menghilang, realitas yang sebenarnya langsung menampar wajah mereka.
Di depan mereka membentang daratan Eropa yang sangat luas dan tidak bersahabat. Dan dari kejauhan, para pengintai yang dikirim oleh Tarik mulai membawa kabar yang sangat mengerikan. King Roderick sudah mengetahui kedatangan mereka, dan sang raja sedang menggalang pasukan raksasa dari seluruh penjuru kerajaan untuk bergerak menuju ke pantai. Suasana di perkemahan yang tadinya tenang langsung berubah menjadi sunyi yang mencekam. Rasa takut yang sempat hilang di tengah laut kini datang lagi dengan intensitas berkali-kali lipat lebih kuat. Di titik kritis inilah, Tarik bin Ziyad tahu bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan taktik militer biasa. Dia harus melakukan sesuatu yang sangat radikal untuk mengunci mental pasukannya agar tidak goyah. Dan momen gila itulah yang akan kita bahas di bab kelima setelah ini. Tetap di Batur Kanda, karena apinya baru saja mau dinyalakan. Sobat Batur Kanda, kita akhirnya sampai di titik paling krusial, jantung dari seluruh kisah epik ini. Momen di mana logika manusia biasa runtuh dan digantikan oleh sebuah tekad yang luar biasa ekstrim. Seluruh pasukan gelombang terakhir baru saja mendarat di kaki Gibraltar. Namun alih-alih merayakan keberhasilan penyeberangan rahasia mereka, suasana di perkemahan justru mendadak berubah menjadi sangat dingin dan mencekam. Kabar buruk yang dibawa oleh para pengintai menyebar seperti virus di antara barisan prajurit. Beritanya bukan cuma sekedar kabar burung biasa, melainkan sebuah fakta yang sangat mengerikan. King Roderick tidak main-main. Sang raja sedang bergerak ke arah pantai dengan membawa pasukan raksasa berkekuatan hampir 100.000 orang. Angka itu bukan cuma angka di atas kertas, teman-teman. Itu adalah gelombang manusia berbaju besi yang sangat masif, lengkap dengan kavaleri berat yang siap meratakan apapun di depan mereka. Sekarang, coba kalian posisikan diri kalian sebagai salah satu prajurit Berber di sana. Kalian melihat ke depan, ada daratan asing yang siap menelan kalian. Kalian melihat ke sekeliling, jumlah kalian cuma sekitar 7.000, maksimal 12.000 orang setelah mendapat sedikit tambahan pasukan. Secara hitungan matematika, rasio perbandingannya adalah 1 melawan 10 orang. Logika waras manapun pasti akan langsung berteriak, ini bunuh diri, kita nggak bakal menang. Lebih baik kita balik kanan, naik lagi ke kapal dan pulang ke Afrika Utara sebelum semuanya terlambat. Desas-desus mulai terdengar di antara tenda-tenda prajurit. Moral pasukan yang tadinya setinggi langit perlahan-lahan mulai menggembos karena dihantam oleh rasa takut yang luar biasa. Mereka mulai memandangi kapal-kapal dagang milik Kaun Julian yang masih bersandar rapi di tepi pantai. Kapal-kapal itu kini berubah fungsi di mata para prajurit, bukan lagi sekedar alat transportasi, melainkan sebuah jaring pengaman, sebuah pintu darurat yang melambangkan opsi untuk menyerah dan melarikan diri jika situasi di medan perang nanti memburuk. Tarik bin Ziyad berjalan perlahan di antara barisan pasukannya. Beliau bisa merasakan ketakutan itu. Beliau bisa membaca getaran kecemasan di mata orang-orang yang sangat dia sayangi. Sebagai seorang panglima jenius, Tarik tahu betul sebuah rahasia besar dalam dunia militer. Senjata paling mematikan dalam sebuah peperangan bukanlah pedang yang tajam atau perisai yang tebal, melainkan mentalitas dan keyakinan di dalam dada prajuritnya. Jika mental pasukannya sudah hancur sebelum bertempur, maka kekalahan tragis tinggal menunggu waktu saja. Selama kapal-kapal itu masih terapung dengan tenang di tepi pantai, pikiran pasukannya tidak akan pernah fokus 100% pada pertempuran. Pikiran mereka akan selalu terbagi antara melawan musuh atau kabur menyelamatkan nyawa. Disinilah, di tengah kegelapan malam yang dingin, Tarik bin Ziyad mengambil sebuah keputusan yang di luar nalar sehat manusia. Beliau memanggil beberapa perwira kepercayaannya secara rahasia. Perintahnya singkat, padat, namun membuat para perwira itu menganga, nggak percaya. Ambil seluruh persediaan minyak, siramkan ke setiap sudut kapal kita, dan bawa obor menyala ke pantai.
Para perwira itu sempat terdiam, mengira panglima mereka sedang bergurau di tengah situasi stres. Namun melihat tatapan mata Tarik yang setajam elang dan sekeras batu karang Gibraltar, mereka tahu bahwa perintah itu adalah sebuah komando mutlak yang gak bisa diganggu-gugat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, minyak-minyak mulai disiramkan ke lambung kapal, ke kain-kain layar yang tebal, dan ke tiang-tiang penyangga utama. Tarik bin Ziyad kemudian melangkah maju ke garis pantai. Di tangannya, sebuah obor baku menyala dengan api merah yang berkobar-kobar tertiup angin laut yang kencang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya, Tarik mengayunkan tangannya dengan kuat. Beliau melemparkan obor itu tepat ke arah kapal utama. Boom! Minyak yang sudah membasahi seluruh kayu langsung menyambar api dengan sangat agresif. Dalam hitungan detik, lidah-lidah api raksasa langsung melompat tinggi, melalap kapal pertama, lalu merembet dengan cepat ke kapal kedua, ketiga, hingga seluruh armada kapal yang berjumlah puluhan itu berubah menjadi barisan raksasa api di atas permukaan laut. Suara gemertak kayu yang terbakar berpadu dengan suara gemuruh ledakan-ledakan kecil dari lambung kapal yang pecah dihantam panas yang ekstrim. Langit malam Andalusia yang tadinya gelap gulita seketika berubah menjadi terang benderang dengan warna oranye kemerahan yang mengerikan. Suasana di perkemahan langsung pecah menjadi kepanikan massal yang luar biasa bising. Ribuan prajurit berlarian ke tepi pantai dengan wajah pucat pasi. Mereka berteriak histeris, "Panglima, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau membakar kapal-kapal kita? Bagaimana kita bisa pulang kalau kita kalah? Engkau telah menghancurkan satu-satunya jalan keselamatan kita." Kemarahan, kebingungan, dan keputusasaan bercampur aduk menjadi satu di tepi pantai itu. Beberapa prajurit bahkan terduduk lemas di atas pasir pantai, memandangi puing-puing kapal mereka yang perlahan-lahan mulai karam dan tenggelam ke dasar lautan luas. Namun di tengah-tengah badai kepanikan dan kemarahan ribuan orang tersebut, Tarik bin Ziyad tetap berdiri dengan sangat tenang, sangat kokoh, seolah beliau tidak terpengaruh sedikit pun oleh api yang berkobar di belakangnya atau oleh teriakan pasukannya di depannya. Teman-teman Batur Kanda, tindakan Tarik ini adalah sebuah penerapan nyata dari apa yang dinamakan the point of no return, sebuah titik di mana jalan untuk mundur telah dihancurkan secara sengaja agar seluruh energi yang tersisa di dalam tubuh hanya bisa dikeluarkan untuk bergerak maju. Jembatan darurat mereka telah runtuh, jaring pengaman mereka telah berubah menjadi abu. Pilihan mereka kini telah dikupas habis oleh api tersebut. Sekarang, nasib mereka tidak lagi tergantung pada kapal-kapal itu, melainkan sepenuhnya tergantung pada ujung pedang mereka sendiri. Malam itu, lautan benar-benar menjadi lautan api, sebuah batas suci yang memisahkan antara masa lalu mereka yang penuh keraguan dan masa depan mereka yang penuh dengan tantangan hidup mati. Di atas batu karang Gibraltar yang diterangi oleh cahaya sisa kebakaran kapal, Tarik bin Ziyad perlahan membalikkan badannya, bersiap untuk mengucapkan kata-kata yang kelak akan mengguncangkan jiwa pasukannya dan mengubah jalannya sejarah. Penasaran dengan apa yang dikatakan sang panglima setelah aksi gila ini? Yuk kita lanjut ke bab ke-6. Teman-teman Batur Kanda, bayangkan sebuah keheningan yang mendadak mencekam. Setelah beberapa menit, pantai itu dipenuhi oleh teriakan histeris, kepanikan, dan amarah dari ribuan prajurit yang syok melihat kapal mereka hangus. Suasana tiba-tiba berubah total. Satu-satunya suara yang tersisa malam itu hanyalah gembretak sisa kayu kapal yang dimakan api dan deru ombak laut yang menghantam kaki karang. Tarik bin Ziyad kini berdiri tegak di atas batu karang tertinggi di pantai itu. Jubahnya berkibar ditiup angin laut yang kencang dan wajahnya tersorot oleh cahaya kemerahan dari sisa-sisa armada yang terbakar di belakangnya. Beliau tidak membawa senjata di tangannya, tapi karisma yang terpancar dari tubuhnya malam itu jauh lebih tajam dari sebilah pedang manapun. Beliau memandang ke arah lautan manusia di bawahnya, para pemuda berber yang ketakutan, para perwira yang kebingungan, dan orang-orang yang kini menggantungkan hidup padanya.
Di saat psikologis pasukannya berada di titik nadir, di saat rasa cemas menghadapi 100.000 pasukan musuh hampir membuat mereka gila, Tariq bin Ziyad menarik nafas dalam-dalam. Beliau membuka mulutnya dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang kelak akan dicatat dengan tinta emas sebagai salah satu pidato militer paling legendaris dan paling membakar semangat dalam sejarah peradaban manusia. Dengan suara yang menggelegar membelah sunyinya pantai Andalusia, Tariq berkata, "Wahai sekalian manusia, kemana lagi kalian dapat melarikan diri? Lihatlah ke belakang kalian. Di belakang kalian adalah lautan luas yang siap menenggelamkan kalian. Dan lihatlah ke depan kalian. Di depan kalian adalah musuh yang siap menerkam kalian." Kalimat pembuka itu seperti sebuah tamparan keras yang langsung menyadarkan otak para prajurit. Tariq tidak mencoba menghibur mereka dengan kata-kata manis yang palsu. Beliau justru menelanjangi realitas yang ada di depan mata mereka secara jujur dan brutal. Beliau seolah ingin bilang, kalian mau lari, gak ada tempat untuk lari. Pintu darurat kalian sudah jadi abu. Tariq kemudian melanjutkan pidatonya dengan nada yang semakin dalam dan penuh penekanan. Demi Allah, tidak ada lagi bagi kalian malam ini selain kejujuran dan kesabaran. Ketahuilah bahwa kalian di pulau ini sebatang kara, lebih terlantar daripada anak-anak yatim di hadapan jamuan makan orang-orang kikir. Musuh kalian telah menyambut kalian dengan pasukan mereka, senjata-senjata mereka, dan kekuatan mereka yang berlimpah. Sedangkan kalian tidak memiliki perlindungan selain pedang-pedang kalian. Kalian tidak memiliki makanan selain apa yang dapat kalian rampas dari tangan musuh-musuh kalian. Teman-teman Batur Kanda, coba kalian resapi kata-kata itu. Tariq sedang mengubah peta mental pasukannya. Dari yang tadinya merasa sebagai korban yang terjebak, kini dipaksa berpikir sebagai singa yang lapar. Beliau menyingkirkan semua ilusi tentang bantuan yang akan datang dari Afrika Utara. Beliau menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup, satu-satunya cara untuk bisa makan, dan satu-satunya cara untuk bisa selamat adalah dengan cara maju, menembus barisan musuh, dan merebut kemenangan itu dengan tangan mereka sendiri. Namun, Tariq bin Ziyad bukanlah seorang diktator yang egois. Beliau tahu betul kalau seorang pemimpin hanya bisa menuntut pengorbanan ekstrim dari anak buahnya jika pemimpin itu sendiri rela berkorban lebih besar. Maka di bagian akhir pidatonya, Tariq menurunkan nada suaranya, menjadikannya lebih intim namun penuh dengan komitmen mati yang tak tergoyahkan. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa aku melempar kalian ke dalam bahaya ini, sementara aku sendiri menghindarinya. Jangan mengira aku menyembunyikan diri dari kesulitan yang kalian hadapi. Ingatlah, aku tidak akan menyuruh kalian melakukan sesuatu sebelum aku sendiri melakukannya. Ketika benturan dua pasukan itu dimulai, aku sendirilah yang akan menjadi orang pertama menyerbu ke arah Roderick, sang raja tirani itu. Aku akan mencarinya dan aku akan melawannya dengan pedangku sendiri. Tariq menutup pidatonya dengan sebuah janji yang mutlak. Jika aku terbunuh setelah itu, maka aku telah syahid dan kalian adalah prajurit-prajurit pemberani yang bisa memilih pemimpin baru. Tetapi jika aku berhasil membunuhnya atau kita berhasil merubuhkan barisan mereka, maka kita akan memenangkan tanah ini bersama-sama dan kemuliaan akan menjadi milik kita semua selamanya. Begitu kata terakhir selesai diucapkan, Tariq bin Ziyad kembali diam. Beliau menatap pasukannya. Dan tebak apa yang terjadi teman-teman Batur Kanda? Efek dari pidato ini benar-benar magis. Kata-kata Tariq bekerja seperti sebuah alkimia psikologis yang luar biasa. Rasa takut yang tadinya melumpuhkan sendi-sendi tubuh para prajurit seketika menguap, terbakar habis bersama asap kapal yang membumbung ke langit. Kenapa pidato ini bisa seefektif itu? Karena Tariq berhasil menyentuh harga diri terdalam dari suku Berber. Ingat, mereka adalah suku Amazigh, manusia merdeka. Dan bagi seorang petarung merdeka, mati tenggelam di laut karena kabur itu adalah sebuah kehinaan yang memalukan. Sedangkan mati di medan perang dengan pedang di tangan adalah sebuah kemuliaan tertinggi. Pilihan mereka kini sudah dikunci. Tidak ada lagi percabangan fokus di otak mereka. Energi ketakutan yang tadinya membuat mereka gemetar, kini berubah wujud menjadi energi kemarahan dan keberanian yang meledak-ledak.
Satu persatu perwira mulai mengangkat pedang mereka ke udara. Cahaya api memantul di atas bilah-bilah besi yang berkilauan. Seseorang di barisan depan berteriak Allahu Akbar, dan dalam hitungan detik, teriakan itu menular ke ribuan tenggorokan lainnya, bergemuruh membelah malam Andalusia, mengalahkan suara deburan ombak laut. Mereka tidak lagi menangisi kapal-kapal yang terbakar. Mereka justru membalikkan badan mereka, memunggungi lautan, dan menatap ke arah daratan dengan mata yang menyala-nyala penuh determinasi. Malam itu, di tepi pantai Gibraltar, pasukan Tariq bin Ziyad telah terlahir kembali. Mereka bukan lagi sekedar rombongan tentara yang cemas akan jumlah musuh. Mereka telah menjelma menjadi sebuah mesin tempur spiritual yang paling mengerikan yang pernah ada di abad ke-8. Mereka sudah siap lahir dan batin untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka, termasuk 100.000 pasukan berbaju embis milik King Roderick. Dan benturan dahsyat antar dua peradaban yang akan menentukan nasib Eropa ini akan kita saksikan di bab ke-7 setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Batur Kanda. Sobat Batur Kanda, setelah semangat pasukannya berhasil dibakar habis lewat hancurnya kapal-kapal di pantai, Tariq bin Ziyad tidak membuang waktu lagi. Beliau langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak maju, masuk lebih dalam ke jantung pertahanan wilayah Andalusia. Mereka bergerak dengan formasi yang sangat rapat, waspada, dan penuh determinasi. Dan garis takdir akhirnya mempertemukan kedua kekuatan ini pada tanggal 19 Juli 711 Masehi di sebuah wilayah dekat aliran sungai Guadalete, sebuah tempat yang kelak akan menjadi saksi bisu dari benturan dua peradaban besar dunia. Bayangkan situasinya saat itu, teman-teman. Ketika pasukan Muslim tiba di dataran Guadalete, pandangan mereka langsung disambut oleh sebuah pemandangan yang sanggup membuat lutut prajurit biasa gemetar seketika. Di ujung cakrawala, bumi seolah-olah bergetar hebat. Debu putih mengepul tinggi ke langit, dan perlahan-lahan muncul sebuah gelombang manusia yang luar biasa masif. Itu adalah pasukan penuh dari kerajaan Visigoth yang dipimpin langsung oleh King Roderick. Jumlah mereka benar-benar tidak masuk akal untuk dihadapi. Catatan sejarah menyebutkan, Roderick membawa hampir 100.000 prajurit pilihan dari seluruh penjuru Spanyol. Mereka adalah kavaleri berat yang mengenakan baju besi berlapis-lapis, membawa perisai besar, dan menunggangi kuda-kuda perang yang juga dilindungi oleh zirah melogam. Di tengah-tengah pasukan raksasa itu, King Roderick tampil dengan sangat mencolok dan luar biasa mewah. Beliau tidak menunggangi kuda biasa, melainkan duduk di atas sebuah kereta kencana megah yang terbuat dari kayu pilihan, dilapisi emas murni, dihiasi batu-batu permata yang berkilauan, dan ditarik oleh 2 ekor keledai putih yang sangat anggun. Di atas kepalanya, sebuah mahkota emas bertahtakan berlian memantulkan cahaya matahari, seolah-olah ingin menegaskan kepada dunia bahwa dialah penguasa mutlak daratan ini yang gak bakal bisa dikalahkan oleh siapapun. Sementara itu, coba kita tengok kondisi di seberang lapangan. Pasukan Tariq bin Ziyad hanya berjumlah sekitar 7.000 orang yang kemudian mendapatkan sedikit tambahan pasukan bantuan dari Afrika Utara, hingga totalnya mencapai sekitar 12.000 prajurit saja. Jika kita hitung di atas kertas, satu prajurit Muslim harus dikepung dan dikeroyok oleh hampir 10 prajurit Visigoth. Gak cuma kalah telak dari segi jumlah, pasukan Tariq juga kalah dalam hal kelengkapan zirah. Suku Berber dan pasukan Muslim saat itu umumnya hanya mengenakan pakaian kain yang ringan, pelindung dada dari kulit, membawa pedang melengkung, tombak, dan busur panah tradisional. Mereka nggak punya zirah besi berat yang menutupi seluruh tubuh seperti musuh mereka. Namun teman-teman Batur Kanda, disinilah letak keindahan sejarah. Apa yang tampak sebagai kelemahan di mata manusia awam, justru merupakan senjata rahasia yang mematikan di tangan seorang panglima jenius. Pasukan Visigoth yang mengenakan baju besi berat itu mungkin terlihat sangat kokoh, tapi mereka lambat, kaku, dan cepat kehabisan tenaga, terutama di bawah terik matahari musim panas Andalusia yang menyengat. Sebaliknya, pasukan Tariq yang berpakaian ringan memiliki keunggulan yang sangat krusial. Mereka sangat lincah, bergerak cepat seperti angin, dan memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengubah formasi dalam hitungan detik.
Ketika kedua pasukan raksasa ini sudah saling berhadapan dalam jarak beberapa ratus meter saja, atmosfer di dataran Guadalete berubah menjadi sangat sunyi yang mencekam. Angin musim panas bertiup pelan, memainkan ujung-ujung bendera perang kedua belah pihak. King Roderick menatap remeh ke arah pasukan Torik, mengira bahwa pertempuran ini akan selesai dalam beberapa jam saja lewat sekali serbuan kavalerinya. Di sisi lain, Torik bin Ziyad perlahan-lahan mencabut pedangnya, mengarahkannya ke langit, dan menarik nafas dalam-dalam. Talik! Terompet perang dari kedua belah pihak ditiup bersamaan. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian alam dan menjadi komando bagi dimulainya pembantaian besar-besaran. Boom! Benturan pertama terjadi dengan sangat dahsyat. Kavaleri berat Visigoth langsung memacu kuda-kuda mereka, menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh, mencoba menggilas barisan depan pasukan Muslim. Suara gemuruh deru kaki kuda mereka terdengar seperti suara guntur yang meruntuhkan langit. Tanah Guadalete bergetar hebat di bawah kaki mereka. Namun, alih-alih panik atau lari kocar-kacir, pasukan Torik justru menunjukkan disiplin militer tingkat tinggi yang luar biasa. Mengingat pidato sang panglima di tepi pantai, mereka tahu betul bahwa mundur selangkah saja artinya mati konyol. Mereka berdiri kokoh, saling mengunci perisai kulit mereka, dan menunggu instruksi dengan sabar. Tepat beberapa momen sebelum kavaleri musuh menghantam barisan mereka, suara takbir Allahu Akbar menggema dari ribuan tenggorokan prajurit Muslim, menyatu menjadi satu gelombang suara yang menggetarkan nyawa. Darah langsung tumpah membasahi bumi. Dentingan besi pedang yang beradu dengan perisai, jeritan prajurit yang terluka, dan ringkikan kuda yang terjang tombak menyatu menjadi sebuah simfoni kematian yang sangat mengerikan. Pasukan Visigoth menyerang dengan kekuatan penuh, menggunakan berat badan kuda dan zirah mereka untuk mendobrak pertahanan, tapi mereka justru terkejut setengah mati. Pasukan Muslim yang mereka remehkan itu ternyata bertempur dengan cara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pasukan Torik bertempur seperti orang gila yang gak peduli lagi dengan keselamatan nyawa mereka sendiri. Mereka menyambut ujung tombak musuh dengan dada terbuka, menebas kaki-kaki kuda perang musuh dengan pedang melengkung mereka, dan bergerak menyelinap di antara celah-celah zirah berat pasukan Visigoth untuk menusukkan beladi mereka ke titik-titik lemah musuh. Pertempuran di hari pertama itu berlangsung dengan sangat sengit dan seimbang di luar dugaan King Roderick yang mengira akan menang mudah. Ketika matahari perlahan-lahan mulai tenggelam di ufuk barat, kedua belah pihak akhirnya menarik mundur pasukan mereka ke kem masing-masing untuk beristirahat. Dataran Guadalete malam itu dipenuhi oleh ribuan jasad yang bergelimpangan dan aliran air sungai yang perlahan-lahan berubah warna menjadi merah pekat karena darah. Namun ini barulah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Pertempuran brutal ini nggak selesai dalam sehari, melainkan terus berlanjut hingga 8 hari berturut-turut. 8 hari penuh dengan ujian fisik, mental, dan spiritual yang amat sangat menyiksa. Dan bagaimana taktik jenius Tarik bin Ziyad dalam memanfaatkan situasi medan yang kaos ini untuk menumbangkan raksasa Visigoth? Kita akan bedah kejeniusan taktis itu di bab ke-8 setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Batur Kanda. Teman-teman Batur Ganda, kalau kita cuma melihat permukaan sejarahnya saja, pertempuran Guadalete yang berlangsung selama 8 hari berturut-turut itu mungkin terdengar seperti perang otot semata. Kita mungkin berpikir kalau pasukan Torik bin Ziyad bisa menang cuma karena modal nekat setelah kapal mereka dibakar. Tapi kenyataannya, tentu nggak sesederhana itu. Nekat tanpa otak itu namanya bunuh diri konyol, dan Torik bukanlah orang yang ceroboh. Di bab ke-8 ini, kita bakal membedah isi kepala Torik bin Ziyad. Kita akan melihat bagaimana pertempuran yang gak seimbang ini berubah menjadi sebuah panggung masterclass militer yang sangat brilian. Torik tahu betul, melawan kavaleri berat Visigoth yang berjumlah puluhan ribu di lapangan terbuka yang rata adalah sebuah kesalahan fatal. Pasukan berkuda King Roderick itu ibarat sebuah tank baja di abad pertengahan. Sekali mereka berlari kencang, tabrakannya bisa menghancurkan formasi infanteri apapun dalam sekejap. Lalu gimana cara Torik merubuhkan tank-tank baja bernyawa ini? Beliau tidak melawannya dengan kekuatan kasar, melainkan memanfaatkan 3 elemen krusial: geografi, mobilitas, dan intelijen politik. Taktik 1, memanfaatkan medan dan jebakan lumpur.
langkah jenius pertama yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad adalah mendikte medan pertempuran. Beliau tidak mau mendengarkan ego atau terpancing oleh provokasi pasukan King Roderick yang menantang perang di dataran yang luas dan kering. Sebaliknya, Tariq sengaja memancing pergerakan pasukan berkuda Visigoth untuk bergeser mendekati area sekitar aliran Sungai Guadalete yang memiliki banyak rawa-rawa dan tanah berlumpur. Nah, disinilah kelemahan terbesar kavaleri berat musuh mulai terekspos. Kuda-kuda perang Visigoth yang membawa beban prajurit berbaju besi berat langsung kehilangan kecepatan mereka begitu menginjak tanah rawa yang gembur. Kaki-kaki kuda mereka mulai amblas ke dalam lumpur. Momentum serbuan yang tadinya mengerikan seketika macet total. Begitu pasukan berkuda musuh terjebak di area berlumpur dan kehilangan kecepatan, mereka nggak lebih dari sekedar sasaran empuk yang kaku. Di saat itulah, Tariq melepaskan pasukan panah suku Berber yang sudah bersiaga di perbukitan sekitar sungai. Dari ketinggian, ribuan anak panah meluncur deras bagaikan hujan badai, mengincar bagian-bagian kuda yang tidak terlindung zirah dan celah-celah kecil di helm pasukan Visigoth. Situasi di barisan depan Roderick langsung berubah menjadi kekacauan total yang mengerikan. Taktik kedua, fleksibilitas dan hit and run suku Berber. Strategi brilian yang kedua adalah pemanfaatan mobilitas pasukan Muslim yang luar biasa lincah. Suku Berber yang menjadi tulang belakang pasukan Tariq adalah master dalam seni perang gerilya dan taktik hit and run atau serang dan lari. Ketika kavaleri Visigoth mencoba menyerbu ke arah depan, pasukan Tariq dengan sangat cepat membelah formasi mereka menjadi dua, membiarkan musuh lewat menerobos ruang kosong. Begitu kavaleri musuh kebingungan karena tidak menabrak apa-apa, pasukan Tariq langsung menutup kembali formasi dan menyerang dengan ganas dari arah belakang dan samping atau flanking. Pasukan Muslim bertempur dengan pakaian ringan, membuat mereka bisa melompat, menghindar, dan mengayunkan pedang melengkung mereka dengan bebas. Mereka tidak mengincar dada prajurit musuh yang dilindungi besi tebal, melainkan memotong urat kaki kuda perang berat musuh. Begitu kuda-kuda itu tumbang, para kesatria Visigoth yang jatuh ke tanah akan kesulitan untuk berdiri kembali karena beratnya zirah besi yang mereka kenakan. Di atas tanah berlumpur Guadalete, kecepatan mengalahkan kekuatan dan kelincahan merubuhkan kemegahan. Taktik 3, memanfaatkan keretakan politik internal musuh. Namun teman-teman Batur Kanda, strategi militer sehebat apapun di lapangan tidak akan bisa menang secepat itu kalau tidak dibarengi dengan kejelian melihat kelemahan psikologis musuh. Disinilah informasi intelijen dari Count Julian memegang peran yang sangat menentukan. Tariq tahu kalau King Roderick dikelilingi oleh para bangsawan yang tidak loyal, termasuk faksi pendukung mantan Raja Witiza yang dendam karena tahta mereka dikudeta. Di tengah jalannya pertempuran yang melelahkan dan penuh tekanan di hari-hari terakhir, mental pasukan Visigoth mulai goyah melihat pasukan Muslim yang bertempur tanpa rasa takut mati. Di momen krusial inilah, strategi psikologis pembakaran kapal yang dilakukan Tariq di awal memperlihatkan efek dominonya yang luar biasa. Pasukan Muslim memiliki soliditas 100% tanpa celah. Mereka tahu mereka nggak punya kapal untuk pulang, jadi nggak ada satupun prajurit Tariq yang berpikir untuk berkhianat atau mundur. Pilihannya cuma menang bersama atau syahid bersama. Pasukan Visigoth, sebaliknya, mereka memiliki 1000 opsi di kepala mereka. Ketika mereka melihat pertempuran berjalan sangat sulit dan korban berjatuhan, para bangsawan seperti Sisibert dan Opas, kerabat dari mendiang Raja Witiza, mulai berpikir egois. Mereka merasa buat apa mereka mengorbankan nyawa untuk membela King Roderick yang tiran dan tukang kudeta. Melihat momentum pasukan Roderick yang mulai goyah akibat terjebak lumpur, para bangsawan pembelot ini akhirnya mengambil keputusan ekstrim di tengah pertempuran. Mereka menarik mundur ribuan pasukan mereka dari medan laga, bahkan sebagian di antaranya berbalik arah menyerang pasukan sayap King Roderick sendiri. Pengkhianatan internal ini menjadi pukulan telak yang meremukkan seluruh struktur pertahanan kerajaan Visigoth. Coba kalian bayangkan betapa jeniusnya skenario ini. Tariq bin Ziyad berhasil menciptakan suatu kondisi di mana pasukan yang jumlahnya jauh lebih sedikit bisa mendikte, menjebak, dan akhirnya memecah belah pasukan raksasa yang jumlahnya 10 kali lipat. Beliau mengunci mental pasukannya sendiri dengan api di pantai, dan di saat yang sama, beliau membiarkan mental musuhnya hancur berantakan dari dalam sendiri karena keserakahan dan ketakutan mereka sendiri. Rencana King Roderick untuk menggilas pasukan Muslim dalam semalam menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan dalam hidupnya. Barisan pasukannya yang sombong kini kocar-kacir,
terperangkap di antara lumpur sungai, hujan panah, dan pengkhianatan dari saudara mereka sendiri. Dan detik-detik runtuhnya sang Raja Tiran beserta lahirnya era baru di tanah Spanyol akan menjadi klimaks yang sangat seru di bab ke-9 setelah ini. Yuk kita lanjut teman-teman Batur Kanda. Teman-teman Batur Kanda, kita akhirnya tiba di hari ke-8 pertempuran Guadalete. Hari di mana garis takdir sebuah bangsa ditentukan. Hari di mana seluruh keringat, darah, dan air mata yang tumpah di atas tanah Spanyol menemukan jawabannya. 8 hari berturut-turut bertempur di bawah terik musim panas yang membakar kulit, menguras energi hingga ke batas terakhir kemampuan manusia. Kedua belah pihak sudah sama-sama berada di titik nadir kelelahan. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah dunia, kemenangan tidak selalu berpihak kepada mereka yang memiliki jumlah pasukan paling banyak, melainkan kepada mereka yang memiliki keteguhan mental yang paling kokoh. Di hari terakhir yang menentukan itu, kekacauan di barisan kerajaan Visigoth sudah tidak bisa dibendung lagi. Taktik brilian Tariq bin Ziyad yang menjebak mereka di area rawa, ditambah dengan aksi pembelotan massal para bangsawan internal yang benci pada rajanya, membuat formasi pasukan raksasa itu pecah berantakan. Bayangkan situasinya teman-teman Batur Kanda, pasukan yang jumlahnya puluhan ribu itu kini bergerak tanpa arah, saling tabrak dengan sesama teman sendiri, dilingkupi oleh rasa panik yang luar biasa hebat. Melihat momen emas ini, Tariq bin Ziyad tidak menyia-nyiakan kesempatan. Masih ingatkan janji beliau dalam pidato legendarisnya di tepi pantai? Beliau berjanji akan menjadi orang pertama yang mencari dan menghadapi King Roderick. Dan hal itu dibuktikannya secara jantan. Sambil mengayunkan pedangnya, Tariq memimpin pasukan elitnya menerobos langsung ke jantung pertahanan musuh, mengincar kereta emas megah milik sang raja. Ketika King Roderick melihat dari atas kereta kencananya bahwa barisan pertahanannya telah jebol dan melihat Panglima Muslim berkuda dengan kecepatan penuh ke arahnya dengan mata yang menyala-nyala, runtuhlah sudah seluruh kesombongan sang Raja Tiran. Mahkota emas yang melekat di kepalanya tidak lagi terasa seperti simbol kejayaan, melainkan beban yang mengundang maut. Roderick menyadari bahwa pertempuran ini sudah kalah total. Rasa takut yang teramat sangat menguasai dirinya. Tanpa memedulikan nasib sisa pasukannya yang sedang sekarat di medan laga, King Roderick melompat turun dari kereta emasnya. Beliau menunggangi salah satu kuda tercepatnya dan mencoba melarikan diri, bergerak panik ke arah aliran sungai Guadalete yang sedang mengalir deras di dekat mereka. Namun, takdir tidak memberikan jalan keluar bagi seorang penindas. Catatan sejarah menceritakan momen kejatuhan Roderick dengan sangat dramatis. Dalam kepanikannya di tepi sungai, kuda yang ditunggangi Roderick tergelincir di atas tanah berlumpur yang licin. Sang raja terjatuh, terlempar langsung ke dalam aliran sungai Guadalete yang dalam dan berarus kencang. Sial bagi Roderick, zirah besi berat berlapis emas yang selama ini dia bangga-banggakan sebagai pelindung, justru berubah menjadi perangkap maut yang menyeret tubuhnya dengan cepat ke dasar air. Roderick tenggelam, menghilang di telan arus sungai yang pekat oleh lumpur dan darah. Jasadnya tidak pernah ditemukan lagi secara utuh oleh pasukannya. Yang tersisa di tepi sungai hanyalah kuda setianya yang kebingungan, jubah kebesarannya yang koyat, dan sepasang sepatu bot kerajaan yang bertabur permata terletak kaku di atas pasir basah. Begitu kabar bahwa King Roderick telah tewas dan menghilang ke seluruh medan pertempuran, runtuhlah sudah sisa-sisa moral pasukan Visigoth. Kehilangan pemimpin tertinggi mereka dalam kondisi perang yang chaos membuat rantai komando mereka putus total. Pasukan raksasa itu seketika berubah menjadi rombongan manusia yang ketakutan. Mereka membuang perisai mereka, menjatuhkan senjata-senjata berat mereka, dan berlari kocar-kacir menyelamatkan nyawa masing-masing ke arah hutan dan pegunungan. Pertempuran Guadalete resmi berakhir dengan kemenangan mutlak yang luar biasa di tangan pasukan Tariq bin Ziyad. Kemenangan ini seperti meruntuhkan kartu domino pertama dari sebuah imperium tua.
Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima yang paham betul bahwa dalam momentum perang, kecepatan adalah segalanya. Beliau tidak memberikan waktu bagi para bangsawan Visigoth yang tersisa di ibu kota untuk mengumpulkan kekuatan baru atau menunjuk raja pengganti. Pasukan Muslim langsung bergerak cepat melakukan long march menuju utara, mengincar jantung kekuasaan musuh. Tujuan utama mereka adalah Toledo, ibu kota megah kerajaan Visigoth. Kota yang dikelilingi oleh tembok benteng yang luar biasa tebal dan tinggi, yang secara teori militer akan membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk dikepung. Namun, tebak apa yang terjadi, teman-teman Batur Kanda? Ketika pasukan Tariq tiba di gerbang Toledo, tidak ada dentingan pedang yang menyambut mereka. Tidak ada hujan anak panah dari atas benteng. Sebaliknya, gerbang besi Toledo yang kokoh itu justru terbuka lebar dengan damai. Rakyat kota yang mayoritas adalah komunitas Yahudi yang selama ini ditindas habis-habisan oleh King Roderick, justru keluar ke jalanan dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka menyambut pasukan Tariq bukan sebagai penjajah baru yang kejam, melainkan sebagai sosok pembebas yang telah mengakhiri malam panjang tirani Visigoth. Fenomena luar biasa ini tidak hanya terjadi di Toledo. Kota-kota besar lainnya di Andalusia, mulai dari Cordoba yang eksotis, Sevilla yang indah, hingga Elvira, semuanya jatuh ke tangan pasukan Muslim dalam waktu yang sangat singkat, dan sebagian besar terjadi lewat jalur perdamaian atau kapitulasi damai. Kenapa bisa semudah itu? Karena Tariq bin Ziyad menerapkan prinsip keadilan yang luar biasa tinggi. Beliau melarang keras pasukannya untuk menjarah harta rakyat sipil, melarang perusakan rumah ibadah, dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduk lokal yang ingin tetap memeluk keyakinan lama mereka. Bagi rakyat Andalusia yang selama berabad-abad hidup di bawah sistem kasta Visigoth yang mencekam, perlakuan adil dari pasukan Muslim ini seperti sebuah oase di tengah padang pasir. Pajak-pajak gila yang dulu ditarik oleh Roderick dihapuskan dan diganti dengan sistem upeti yang jauh lebih ringan dan rasional. Kebebasan sosial dikembalikan dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Dengan runtuhnya kerajaan Visigoth, berakhirlah era kegelapan di semenanjung Iberia. Tanpa ada yang menyangka sebelumnya, aksi nekat membakar kapal di pantai Gibraltar beberapa bulan lalu telah membuka sebuah gerbang baru yang luar biasa megah bagi peradaban dunia. Tanah yang tadinya kelam dan penuh air mata penindasan ini kini resmi bertransisi menjadi Andalusia, sebuah wilayah yang kelak akan tumbuh menjadi pusat sains, sastra, arsitektur dan toleransi terbesar di benua Eropa selama hampir 800 tahun lamanya. Nah, teman-teman Batur Kanda, perjalanan epik ini kini telah mencapai puncaknya di atas panggung sejarah. Namun, pelajaran berharga apa yang bisa kita bawa pulang ke kehidupan kita hari ini dari kisah strategi gila sang panglima berber ini? Kita akan merenungkannya bersama di bab terakhir, bab 10 setelah ini. Tetap bersama Batur Kanda ya. Sobat Kanda, kita sudah sampai di penghujung cerita. Perjalanan kita dari api yang berkobar di pantai Gibraltar hingga runtuhnya kekuasaan Visigoth di Sungai Guadalete adalah salah satu lembaran sejarah paling dramatis yang pernah ada. Namun teman-teman Batur Kanda, sejarah bukan cuma soal menghafal siapa yang menang dan siapa yang mati. Sejarah adalah laboratorium kehidupan. Kisah Tariq bin Ziyad bukan hanya tentang penaklukan militer, tapi tentang sebuah filosofi hidup yang sangat dalam, yang masih sangat relevan buat kita yang hidup di zaman modern ini. Apa sih yang bisa kita ambil dari strategi lautan api ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bedah 3 pelajaran utamanya. Pelajaran pertama adalah tentang keberanian menghancurkan jaring pengaman. Seringkali dalam hidup, kita gagal meraih mimpi besar kita, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita selalu menyisakan pintu keluar untuk melarikan diri. Kita tidak pernah memberikan 100% energi kita, karena di dalam kepala kita masih ada pikiran, kalau gagal kan masih ada pilihan lain. Tariq bin Ziyad mengajarkan kita
bahwa terkadang untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, kita harus berani membakar kapal-kapal keraguan kita. Kita harus berani memutus jalan untuk mundur, agar satu-satunya pilihan yang tersisa di otak kita hanyalah maju dan menang. Ketika kita sudah tidak punya lagi tempat untuk lari, disitulah potensi tersembunyi dalam diri kita akan meledak keluar. Kepemimpinan adalah keteladanan, bukan perintah. Tariq bin Ziyad tidak hanya menyuruh pasukannya untuk berkorban. Beliau adalah orang pertama yang melemparkan obor ke kapalnya sendiri. Beliau adalah orang pertama yang berdiri di barisan depan menghadapi pedang musuh. Pemimpin sejati tidak bersembunyi di balik meja atau di dalam tenda yang aman. Pemimpin sejati adalah dia yang paling pertama merasakan dinginnya air laut dan panasnya api perjuangan. Jika kalian ingin orang lain percaya pada visi kalian, tunjukkan bahwa kalianlah yang paling berani berkorban demi visi tersebut. Kemenangan sejati adalah memenangkan hati. Pelajaran terakhir dan yang paling penting adalah tentang keadilan. Tariq bisa saja masuk ke Spanyol sebagai penjara yang rakus, namun beliau memilih menjadi pembawa cahaya. Itulah kenapa Andalusia bisa bertahan hingga ratusan tahun, karena peradaban itu dibangun di atas fondasi toleransi dan keadilan sosial, bukan sekedar kekuatan militer. Kekuatan bisa merebut sebuah kota, tapi hanya keadilan yang bisa memenangkan hati rakyatnya. Andalusia kini telah menjadi kenangan indah dalam sejarah, namun nama Tariq bin Ziyad tetap abadi, tertanam kuat pada karang Gibraltar yang hingga kini masih berdiri kokoh. Kisahnya mengingatkan kita bahwa tidak ada rintangan yang terlalu besar bagi jiwa yang sudah tidak lagi mengenal kata mundur. Jadi teman-teman Batur Kanda, apa kapal dalam hidup kalian yang selama ini membuat kalian ragu untuk maju? Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk menyalakan obor itu, membakar rasa takut kalian, dan mulai melangkah menaklukkan masa depan kalian sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak serial Lautan Api ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain. Tulis juga di kolom komentar, kisah sejarah apa lagi yang ingin kita bedah bersama di channel ini. Saya Admin Batur Kanda pamit undur diri. Ingat, sejarah adalah cermin, dan hari ini kita sedang melukis wajah kita di atasnya. Sampai jumpa di kisah luar biasa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.